guys, kembali lagi bersama Mimin di Baca Donghua. Pada video kali ini, Mimin akan meneruskan alur cerita anime Jade Dynasty episode 5. Di episode kali ini, kita akan melihat berkumpulnya para murid dari 7 puncak untuk mengikuti turnamen akbar. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai saat Lin Jingyu tiba-tiba menyerang Ling Er dengan pedangnya. Xiao Fan yang kekuatannya tidak sebanding, tak bisa berbuat apa-apa untuk menahan mereka berdua. Saat Jingyu hendak menyerang lagi, senior Qi Hao datang melerai dan menyelamatkan Ling Er. Tak lama kemudian, Tian Bui tiba di lokasi. Melihat kedatangan guru Tian, Qi Hao pun langsung meminta maaf atas keributan yang terjadi. Qi Hao kemudian meminta Jingyu untuk meminta maaf kepada Ling Er. Namun, Xiao Fan berusaha membela sahabat masa kecilnya itu dengan mengatakan bahwa mereka tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Jingyu. Meski begitu, Jingyu tetap enggan meminta maaf karena sifatnya yang keras kepala. Pada akhirnya, Qi Hao lah yang mewakili Jingyu untuk meminta maaf. Ling Er yang masih kesal menganggap Jingyu selalu mengganggu orang lain. Namun Xiao Fan menjelaskan bahwa sejak kecil mereka memang sudah sering berduel seperti itu. Setelah itu, Qi Hao mengajak Jingyu pergi dari sana, diikuti oleh Tian Bui dan para murid lainnya. Namun, Qi Hao sempat menahan langkah Ling Er untuk memberikan sebuah kotak berisi mutiara roh yang dia dapatkan saat melawan aliran iblis. Dia memberikan mutiara itu sebagai bentuk permohonan maaf yang tulus. Melihat ketulusan Qi Hao, Ling Er yang awalnya menolak akhirnya luluh dan menerima kotak berisi mutiara kecil tersebut. Di sisi lain, Lin Jingyu menyadari bahwa Xiao Fan ternyata jauh lebih mengkhawatirkan Ling Er ketimbang dirinya. Jingyu kemudian bertanya, apakah Ling Er selalu melindungi Xiao Fan? Karena sifat Xiao Fan yang penakut. Xiao Fan menjawab bahwa Ling Er sangat baik kepadanya, meskipun Jingyu tampak tidak mempercayai hal tersebut. Jingyu kemudian bertanya, apakah Xiao Fan akan ikut dalam turnamen pertemuan 7 divisi? Turnamen ini sangat sakral, karena hanya diadakan 60 tahun sekali. Xiao Fan berkata bahwa dia akan ikut. Mengingat mereka baru bergabung selama 5 tahun, bisa ikut serta dalam turnamen ini sudah merupakan keberuntungan yang besar. Jingyu pun menyemangati Xiao Fan agar berjuang habis-habisan dan jangan sampai mempermalukan nama desa mereka. Xiao Fan pun yakin bahwa Jingyu pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tak lama kemudian Qi Hao datang dan segera mengajak Jingyu untuk kembali ke puncak Longshou, alias puncak naga. Pada malam harinya, Xiao Fan tampak termenung, memandangi seruling yang rencananya akan dia berikan kepada Ling Er. Tiba-tiba saja dia dikagetkan oleh kehadiran Ling Er yang menyelinap masuk melalui jendela kamarnya. Setelah masuk, Ling Er langsung meminta Xiao Fan menutup pintu. Ling Er penasaran mengapa Xiao Fan membiarkan Jingyu menindasnya tadi siang. Xiao Fan menjelaskan bahwa sejak kecil dia memang selalu kalah jika bertarung melawan Jingyu. Mendengar hal itu, Ling Er memberikan sesuatu kepada Xiao Fan. Saat Xiao Fan membukanya, dia sangat terkejut. Karena itu adalah kitab salinan mantra ilmu sejati Taiji Xuan King, tahap ketiga. Xiao Fan sempat ragu dan berkata bahwa orang tua Ling Er, Guru Tian Bui, pasti akan menghukum Ling Er jika ketahuan menyalin teknik rahasia tersebut. Namun dengan santai, Ling Er menjawab, bagaimana mereka bisa tahu kalau kamu tidak membocorkannya? Ling Er memaksa Xiao Fan menerima kitab tersebut dan berlatih dengan baik. Ling Er juga menambahkan, meskipun Jingyu menyebalkan, seniornya, yaitu Qi Hao, adalah sosok yang sangat hebat. Pada turnamen sebelumnya, Qi Hao hanya kalah dari senior dari puncak Xiaoju, alias bambu kecil. Ling Er kemudian memberikan mutiara roh yang dia dapat dari Qi Hao tadi kepada Xiao Fan. Melihat hal itu, Xiao Fan merasa cemburu dan menjawab pertanyaan Ling Er dengan nada yang agak ketus. Melihat perubahan wajah Xiao Fan, Ling Er pun langsung berpamitan untuk pergi. Setelah Ling Er pergi, Xiao Fan berusaha untuk tidur. Namun, dia terus tergoda untuk membuka kitab teknik yang baru saja diberikan. Meskipun tahu bahwa mempelajari teknik ini secara diam-diam melanggar aturan sekte, rasa penasarannya jauh lebih besar.
Saat mulai membaca, Xiaofan merasa aneh, karena teknik tersebut terasa sangat familiar baginya. Malam itu juga, dia mencoba mempraktikkan teknik tersebut secara diam-diam. Menakjubkannya, Xiaofan berhasil mengeluarkan energi sejati lapisan ketiga dari telapak tangannya, tanpa ada benturan energi sedikit pun di dalam tubuhnya. Teknik tersebut mengalir lancar ke dalam tulang-tulangnya, bahkan memberikan efek ketenangan yang sama dengan teknik Vajra alias kebijaksanaan agung yang dia pelajari dari Sekte Tianyin. Tiba-tiba, Xiaofan mendengar suara mencurigakan dari arah gudang. Saat dihampiri, ternyata itu adalah senior ke-6, Du Bifang, yang sedang asyik bermain dengan sebuah dadu raksasa. Setelah menghilang selama 6 tahun, senior ke-6 kemudian menunjukkan sesuatu yang ajaib kepada Xiaofan. Dadu raksasa tadi tiba-tiba mengecil saat dikendalikan dengan energinya. Senior ke-6 menjelaskan bahwa itu adalah dadu ilahi, pusaka yang dia latih selama ini. Xiaofan berkata bahwa pasti tidak akan ada yang bisa menang bertaruh melawan senior ke-6. Namun, senior ke-6 meluruskan bahwa dadu tersebut diukir dari inti pohon mutiara, berusia 1000 tahun, di tepi sungai air merah, wilayah selatan. Jadi, pusaka ini jelas bukan untuk berjudi. Dia akan mengandalkan dadu ilahi ini dalam turnamen bela diri 7 divisi nanti. Mendengar hal itu, Xiaofan sempat merasa sedih, karena dia mengira tidak bisa ikut turnamen. Namun, senior ke-6 menenangkan Xiaofan, dan menjelaskan bahwa turnamen kali ini memperbolehkan masing-masing divisi mengirimkan 9 perwakilan. Karena puncak dajuan alias bambu besar hanya memiliki 7 murid, maka semua murid termasuk Xiaofan otomatis terpilih untuk mewakili puncak mereka. Keesokan paginya di puncak Longzhou, terlihat Lin Jingyu sedang melatih ilmu pedangnya. Saat dia mengeluarkan jurus pedang pengguncang kota, seluruh murid takjub karena tahu itu adalah warisan sejati milik guru Changsong. Changsong yang tiba-tiba datang memuji perkembangan Jingyu yang sangat cepat. Namun, Changsong juga memperingatkan agar Jingyu berlatih lebih keras lagi demi menjadi yang terbaik di turnamen 7 divisi. Changsong berpesan agar Jingyu tidak mengecewakannya, karena puncak Longzhou selalu mendapatkan reputasi yang bagus di masa lalu. Sementara itu, saat ketua sekte Qingyun, Dao Xuan, sedang menyendiri di kuil leluhur, dia menerima sebuah pesan rahasia. Tiba-tiba terdengar suara gaib yang menggema di dalam kuil. Suara itu berkata bahwa pertikaian antara kebajikan dan kejahatan selama 1000 tahun terakhir tidak akan pernah padam, dan jalan surgawi bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan demi kemenangan. Ketua sekte Dao Xuan menjawab bahwa berdirinya sekte Qingyun selama ribuan tahun adalah demi mengembalikan kedamaian dunia dan membersihkan roh jahat. Dia juga menyindir bahwa kurungan selama 100 tahun di kuil leluhur ternyata sama sekali tidak melemahkan ambisi pemilik suara misterius tersebut. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua murid puncak Dazuan bersiap-siap berangkat menuju tempat turnamen. Uniknya, para murid senior menggunakan kuas atau pena raksasa sebagai senjata terbang mereka, bukan pedang. Ling Er celingukan mencari Xiaofan yang belum juga datang. Ternyata, Xiaofan masih sibuk memasak bakpao di dapur untuk para seniornya. Anehnya, asap tebal dari perapian dapur seketika hilang karena tersedot oleh tongkat hitam misterius milik Xiaofan. Tak lama kemudian, Xiaofan keluar dan membagikan bakpao buatannya. Ling Er bertanya, mengapa Xiaofan malah membawa tongkat hitam jelek itu? Ke kompetisi sebesar ini, Ling Er akhirnya memberikan sebuah pedang kepada Xiaofan untuk dijadikan senjata. Karena turnamen ini adalah momen penting bagi Xiaofan untuk mencari pengalaman. Sesaat kemudian, Guru Tian Bui dan istrinya datang. Guru Tian meminta Ling Er untuk terbang bersamanya. Sementara murid yang lain berpasangan mengendarai satu senjata terbang. Mereka pun mulai terbang melesat menuju lokasi turnamen. Dan Xiaofan tetap tidak lupa membawa monyet kecilnya, Da Huang, alias Ki Tiga Mata. Saat terbang di angkasa, menunggangi pena, dadu, dan pedang, Xiaofan tampak ketakutan dan berpegangan sangat erat. Saking paniknya, Xiaofan tidak sadar kalau dia terpeleset dan jatuh ke bawah.
Beruntung, selendang sutra milik Linger dengan cepat melesat dan menyelamatkan Xiaofan. Melihat selendang tersebut, Xiaofan mengira Linger lah yang datang menolongnya. Namun, saat dia berbalik badan, ternyata yang memegang selendang itu adalah Da Huang, si monyet kecil, dengan muka polosnya. Akhirnya, mereka semua sampai di tempat tujuan. Xiaofan takjub melihat lautan murid dari 7 divisi yang sudah berkumpul. Linger yang bersemangat langsung mengajak Xiaofan untuk maju ke depan. Namun tiba-tiba monyet kecilnya melompat pergi. Di saat yang sama, rombongan murid dari puncak Xiaozu alias bambu kecil tiba. Rombongan tersebut dipenuhi oleh para murid wanita yang sangat cantik. Di antara mereka, terlihat seorang wanita yang berdiri paling anggun dan memancarkan aura yang sangat dingin sekaligus memesona. Lu Xueqi. Nah guys, itulah akhir dari alur cerita Jade Dynasty episode 5. Siapakah sebenarnya wanita anggun yang baru saja datang tersebut? Kita bakal cari tahu jawabannya di episode 6. See you next episode. Bye-bye!